Muhammad Hussein Gaza, itu nama yang tidak asing lagi mengomentari Palestina. Ini dia. Teman-teman, masih ingatkah kalian bagaimana marahnya kita dulu saat melihat rumah sakit di Gaza digempur habis-habisan oleh Zionis Israel, termasuk rumah sakit Indonesia yang kita bangun bersama-sama dengan darah dan keringat rakyat Indonesia. Hari ini, lihatlah ironi sejarah. Inilah pemandangan rumah sakit Soroka di Israel. Ini rumah sakit bukan sembarang rumah sakit. Ini tempat para tentara Zionis dirawat setelah mereka pulang dari Gaza membantai anak Gaza di sana. Sementara itu, ini kondisi Tel Aviv hari ini dan sejumlah kota-kota besar yang porak-poranda dari Israel. Ya, Iran baru saja melancarkan gelombang ke-14 serangan balasan langsung ke jantung Israel. Dan beberapa saat setelah rudal-rudal Iran ini menyebabkan kehancuran massal di pusat kota Israel, Iran menggugah satu kalimat singkat di media mereka. Untukmu, wahai Gaza. Keren banget emang. Seperti biasa teman-teman, Israel kembali memainkan kartu lawan mereka, playing victim. Mereka berteriak ke dunia, Iran menyerang rumah sakit, Iran menyerang rumah sakit. Padahal yang Iran serang adalah markas intelijen elit Israel yang sengaja dibangun tepat di sebelah rumah sakit Soroka Israel. Kenapa coba dibangun di situ? Untuk apa lagi selain untuk jadi tameng supaya Iran segan menyerang wilayah itu. Tapi ternyata tidak. Iran tetap menyerang. Dunia diam. Bahkan dunia bersorak-sorai bertepuk tangan. Karena dunia masih ingat siapa yang lebih dulu membombardir rumah sakit di Gaza dengan dalih ada terowongan pejuang di bawahnya. Pasti dalih yang berkali-kali tak pernah terbukti dan terus dipakai untuk membenarkan kebiadaban mereka menghancurkan rumah sakit di Gaza. Hari ini dunia membalik halaman dan Israel sendirian menanggung akibat dari kezaliman mereka sendiri. Teman-teman, malam ini saya akan hadir di IBF Islamic Book Fair. Kita akan bawa buku Gaza. Ini buku yang saya tulis, Gaza, surat cinta yang ditulis dengan luka. Datang di booth-nya INH di stand nomor 117. Kita ketemu malam ini dan kita diskusi langsung di sana. Assalamualaikum. Teman-teman, masih ingat? Ya, saudara, Muhammad Hussein merupakan aktivis dari Indonesia. Dia berada di sana sejak 2011 dan 2 tahun yang lalu diselamatkan oleh Israel karena dia meminta perlindungan untuk kembali ke Indonesia. Tapi dia berbicara sebagai pejuang, sebagai apalagi kalau bukan untuk mengumpulkan dana yang tidak pernah sampai ke Israel. Begitulah otak Muslim dan begitulah otak kaum mereka ini. Katanya sebagai pejuang di sana dia adalah seorang jurnalis kontributor lepas mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Gaza dan namanya mulai terkenal karena selalu membela Gaza. Tetapi Anda semua harus tahu, Muslim Indonesia harus tahu, Gaza itu adalah Syiah. Syiah yaitu daerah yang menjadi, jadi Hussein ini menjadi perbincangan bukan karena kiprahnya membela Palestina, karena tuduhan yang menyudutkan bahwa beliau adalah seorang Syiah. Karena Gaza ataupun Houthi di Yaman ataupun daerah yang sekarang Syria porak-poranda itu adalah dukungan Iran dan berantemlah, diarahkan permusuhan itu kepada Iran itu sendiri. Dan tentu saja Israel menguasai Iran. Ya, tinggal beberapa saat lagi karena Amerika meminta kepada Israel untuk tidak menghabisi nyawa Ayatullah Khamenei. Nah, si Hussein ini orang Syiah. Ya, tetapi dia tidak menampakkan dirinya sebagai Syiah karena Indonesia mayoritas Sunni dan Sunni ini paling nggak suka dengan Syiah karena Syiah inilah yang menjadi titik permusuhan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Dia sangat membenci Israel, bahkan dalam pernyataan politis Ayatullah Khomeini dan dilanjutkan Ayatullah Khamenei, hapuskan peta Israel dari bumi. Dan sebenarnya hanya gara-gara Syiah ini maka permusuhan itu terus berlanjut. Mahmud Abbas, presiden Palestina sendiri, sudah mau mengambil solusi dua negara, negara Palestina dan negara Israel, supaya
keduanya berdamai terus hanya karena orang-orang yang di Gaza ini, yaitu Hamas yang tidak mau, pokoknya habis-habisan menghabisi Israel. Dan kenapa Israel itu sampai hari ini tidak pernah menghentikan? Dan kalau kita baca-baca berita, sudah ada 60.000 orang di Gaza itu hilang dari muka bumi selama-lamanya hanya karena kelakuan Hama ini. Hama ini memang kurang wajar sekali itu orang, yaitu orang-orang yang didukung, kelompok yang didukung oleh Iran. Nah, jika tuduhan ini benar, dan memang benar, lewat tontonan video ataupun cuplikan dari mata dan sorot mata yang dilakukan oleh Muhammad Hussein, dan kalau melihat bahwa dia terus membela Gaza, dia benar-benar orang pengikut Iran, Syiah, saudara-saudara. Dan Anda tahu bahwa pendukung-pendukung yang model begini, itu urusannya ini. Sama dengan Habib Rizik. Apa kaitannya dengan Habib Rizik? Ya urusan begini juga. Bahar Smith, urusan begini juga. Jadi dia menggunakan, memanfaatkan, memanipulasi segala dana yang dikumpulkan, penderitaan mereka, uang bagi Hussein. Apalagi dia memang pernah sekolah di sana dan sarjana Universitas Islam Gaza. Dia membuat berbagai macam acara termasuk mengumpulkan uang, dan dia menulis karena dia seorang wartawan, ya, seolah-olah dia adalah pahlawan. Padahal dia adalah orang yang diselamatkan oleh Israel, dan tanpa bersyukur, tanpa berterima kasih, Israel menyelamatkan dia dan mengirim kembali ke Indonesia. Tapi apa? Dia tetap membenci. Begitulah saudara Muslim itu. Tidak ada perubahan. Sama dengan Felix Yao. Dia membuat berita dan membuat narasi Israel kalah. Tapi sekali lagi, dasar kadal gurun itu yang dilakukan oleh Hussein, Muhammad Hussein Al-Ghazza. Saudara, kelanjutan dari ini, kita akan melihat apakah Indonesia, dan saya berharap bahwa Prabowo tidak melakukan hal-hal yang akan membuat pemerintah Prabowo akan tumbang sendirinya, karena Prabowo sendiri di dalam politik luar negeri, terutama tentang Gaza dan menteri luar negerinya, ini sangat menjijikkan, memuakkan saya amat muak melihat perilaku Prabowo yang bukan seorang negarawan ini Prabowo. Dia mestinya tahu apa dan bagaimana bersikap terhadap Israel dan Palestina ini. Kalau dia memang seorang negarawan, dia membantu dengan berbicara di kedua belah pihak agar jangan sampai Indonesia terjepit oleh politik luar negeri yang salah diambil oleh pemimpin Indonesia. Sama ada juga dengan Jokowi. Ataupun semua pemimpin Indonesia, kalau dia pun sekaligus menjadi pemimpin presiden sekaligus, dia tidak akan sampai mengambil jalan yang benar. Bahwa dengan membela Israel atau berada di tengah-tengahnya itu, Indonesia akan keluar dari jepitan yang luar biasa untuk memajukan ekonomi. Karena bagaimanapun peredaran keuangan, kekuatan perdagangan internasional ini tidak boleh keluar dari politik Israel. Peredaran keuangan, peredaran bank seluruh dunia itu dikuasai oleh Israel. Beda dengan Singapura. Singapura mengambil jalan yang tepat. Walaupun berada di tengah negara ASEAN, Singapura tetap menjadi kekuatan ekonomi di ASEAN ini, bahkan di Asia sekalipun. Walaupun negerinya kecil sekali. Nah, mestinya Indonesia untuk memperbaiki ekonomi sekarang ini, karena terpuruk para pencuri uang negara, tetapi tetap saja Prabowo salah langkah dengan berkata-kata hal yang tidak benar. Nah, apa akidah yang dipegang oleh Muhammad Hussein dan mengapa tuduhan itu cepat tersiar? Kami ajak Anda untuk mendengar podcast dia, pembicaraan dia dan kebenciannya terhadap Israel. Sekali lagi kamu Hussein, kamu itu ya begitulah, Hamas kamu.
hati-hati kita juga sebagai seorang Kristen di Indonesia. Tetapi kita punya cara yang benar untuk mengerti sejarahnya dan bagaimana memberikan dia untuk klarifikasi, membuat ruang, merenung apakah kita sedang menjaga ukhuwah yang baik agar persaudaraan internasional kita, terutama bangsa Indonesia, jangan main-main dengan Israel. Jangan main-main, Pak Prabowo. Kalau Anda tidak mau kejepit, maka Anda akan terus menjadi presiden impoten. Menurut Hussein, Hamas, terutama ributnya dengan klaim Ustadz Ar-Razi bahwa jelas Hamas itu adalah yang menghabisi, yang menjadi titik penyebab Oktober 2023 dan membuat Israel marah. Dan kalau saya sebagai seorang pemimpin Israel sekalipun, saya akan habisi Hamas itu, Gaza dikosongkan dan ganti dengan penduduk yang baru, harus diperbaiki agar titik di mana yang membenci solusi dua negara adalah Hamas. Habisin mereka. Kalau Hamas ini menyerah, saya yakin perdamaian dunia yang sesungguhnya, terutama kawasan Timur Tengah, akan terwujud dengan baik, dan Iran berpikir ulang agar tidak memusuhi Israel selama-lamanya. Dan kita berdoa dan kita berharap, saudara-saudara, saya hanya singkat siaran ini, kita mengambil karena saya hanya berbicara tentang si Muhammad Hussein Gaza. Mari kita membangun kehidupan yang toleransi dan damai, agar benar-benar bahwa dunia toleransi, Yesus akan datang untuk kedua kali, dan akhir zaman itu akan terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, kita ketika melihat khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada begitu banyak yang anti ketika mendengar tentang Israel. Dan bahkan banyak yang benci kepada Israel. Tadi ketika kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, bagaimana beliau menjelaskan tentang siapa itu Hussein Gaza, dan beliau juga menjelaskan bagaimana Israel menolong ataupun menyelamatkan Hussein Gaza. Tetapi malah orang ini tidak tahu berterima kasih, malah menjelek-jelekkan, malah memburuk-burukkan Israel di Indonesia. Kalau kita melihat, ya, bukan hanya dirinya sendiri yang begitu anti kepada Israel, tetapi orang ini malah mengajak banyak orang-orang Indonesia untuk membenci, bahkan untuk memerangi Israel. Nah teman-teman, kenapa berita ini begitu populer khususnya di Indonesia? Bagaimana kalau misalnya ada satu negara membenci kita, Indonesia, sedangkan yang melakukannya hanyalah mungkin 1-10 orang yang ada di Indonesia? Apakah itu namanya adil? Apakah itu namanya fair ketika satu bangsa itu langsung benci, langsung mengklaim Indonesia itu begini, buruk, jahat? Apakah itu adil menurut Anda? Nah, begitu hal yang sama ketika kita melakukan hal yang sama kepada Israel, mengklaim mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, mengklaim bahwa mereka itu adalah tidak baik. Apakah itu adil menurut Anda? Bukankah mereka juga adalah manusia? Kenapa ketika korban yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel, kenapa orang-orang yang ada di Indonesia tidak menganggap itu adalah korban dan tidak menganggap bahwa itu adalah kemanusiaan? Bukankah seharusnya kita pun berkata, ya, yang ada di sana Israel itu korban, itu kan manusia juga. Jadi marilah kita tunjukkan kemanusiaan kita kepada mereka. Kenapa tidak ada bersuara seperti itu? Kenapa ketika orang Israel membalas dan banyak korban, kenapa khususnya orang-orang Indonesia langsung berkata, karena kemanusiaan maka kita harus tolong Palestina? Ini adalah pernyataan yang tidak adil. HAMAS lah penyebab dari apa yang terjadi itu. Malah kalau kita lihat, justru banyak orang Indonesia seolah-olah membela HAMAS. Orang inilah penyebab banyak korban yang meninggal di Israel. Dan orang inilah penyebab sehingga peperangan ini berlanjut terus-menerus.
Nah, teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara ketika Saifuddin Ibrahim membongkar fakta yang sebenarnya? Silahkan teman-teman isi di kolom komentar. Dan kiranya video ini memberikan bagi kita semua informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.